Sahabat tangguh, sampailah kami di alun-alun Kota Malang, tempat di mana kami akan mencari satu sosok tangguh yang pastinya menginspirasi dari kesabarannya, kejujurannya, serta kepeduliannya dalam hidup. Bagi sahabat tangguh yang ingin sekali berpartisipasi dalam acara ini, sahabat tangguh bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami dengan senang hati akan memberikan kesempatan buat sahabat tangguh semua untuk merasakan bagaimana proses acara kami. Dan hari ini Zi tidak akan sendiri, Zi akan ditemani oleh sahabat tangguh kita yang berada di Kota Malang. Ya, kita sambut Aurel. Halo Aurel, apa kabar? Baik. Aurel kenapa ingin sekali ikutan acara ini? Waktu itu kan saya lagi jalan-jalan sama temen nih di Car Free Day. Saya melihat sosok tangguh yang bernama Kakek Nasri. Umurnya sih sekitaran 89 tahun ya. Dia berjualan alat-alat rumah tangga gitu. Kenapa? Apa yang membuat Aurel harus menginformasikan kalau Kakek Nasri ini pantas untuk jadi sosok tangguh di pantai ini? Kakek Nasri ini menginspirasi saya juga ya. Saya juga kasihan melihat Kakek Nasri ini karena kan dia udah memiliki anak, tapi kenapa masih bekerja di jalanan? Ya, sahabat tangguh, seperti apakah sosok Kakek Nasri? Ikuti perjalanan Zi dan Aurel di Kota Malang. Oke, sahabat tangguh dan juga Aurel, hari ini kita akan bertemu dengan siapa, Aurel? Kakek Nasri. Kakek Nasri. Jadi Kakek Nasri ini sehari-harinya dia ngapain? Sehari-harinya berjualan alat-alat rumah tangga. Kita belum tahu ya umurnya berapa. Sekitar 89 tahunan kan. 89 tahun Iya. masih bekerja menjual alat-alat rumah tangga. Alat-alat rumah tangga tuh yang kayak sapu, Iya, kayak sapu, gayung gitu. iya. Pakai apa? Gerobak atau dipikul? Pakai Atau gerobak, saya lihat waktu ketemu di Car Free Day itu. didorong-dorong gitu Iya, ya? didorong sama bapaknya. Oke, sahabat tangguh, hari ini kita akan bertemu dengan Kakek Nasri, penjual alat-alat rumah tangga. Seperti apa sosoknya? Tetap di Pantang Ngemis. Sekarang kita sudah ada di jalan apa? Trunojoyo. Trunojoyo. Biasanya kakeknya suka istirahat daerah sini ya. Iya, betul. Kira-kira sudah datang belum? Oh, itu Kak, bapaknya. Oh, itu ya? Iya. Pakai caping itu. Iya, yang pakai baju merah. Oke, sahabat tangguh bisa dilihat itu kakeknya pakai gerobak, pakai baju tangan panjang yang warna merah dan pakai caping. Oke, Aurel dan juga sahabat tangguh, ini challenge kita yang pertama yaitu menguji apakah kakek pantang ngemis atau tidak. Jadi nanti Aurel ada agent kita yang bertugas untuk sedikit membujuk kakek. Nanti akan ditanya-tanya apakah kakek mau diajak mengemis atau tidak dengan iming-iming uang yang banyak ya. Sekarang kita lihat reaksi kakek. Nunggu temen, Mbak. Nunggu temen, saya kira teman saya tadi. Mbak, sini, Mbak. Gak apa-apa. Mbak, duduk sini dulu, Mbak. Iya, gak apa-apa lah. Sambil nunggu teman saya, Mbak, sini, Mbak. Nah. Ya, nah, terima kasih ya saya. Mbak, udah lama jualan ini, Mbak? Ya, tanda-tanda jalan, tanda-tanda jualan kunci, tapi mana lampunya gitu. Nah, Mbak, keluarganya di mana nih, Mbak? Keluarga saya di desa jauh. Kati balik kampung. Nanti di jalan saya ini Mas, jalan. Kalau gini setiap hari lakunya sampai dapat berapa, Mbak? Gak tahu lah ini kalau sekarang ini belum dapat Belum dapat, Mbak. 25. Dapat 25.000. Iya, Mbak. iya. Sehari dapat berapa, Mbak? Jadi kan pagi bisa rapi kan. 100. Mendingan ikut kerja saya aja, Mbak. Ikut kerja saya. Iya, ikut saya jadi ngemis ya, Mbak.
enggak, Mbak ikut saya kerja ngemis gitu. Enak, Mbak. Tiap hari dapat duit. Sehari bisa sampai 200, Mbak. Lebih 200 lebih. Ikut sama saya. Jana, dia nak. Mbaknya tinggalnya di mana itu, Mbak? Jauh, Mbak. Jauh. Dekat Segoro. Kenapa, Mbak? Dekat Segoro. Dekat Segoro. Oh, bawa ininya gimana, Mbak? Di Selatan. Oh, Malang Selatan situ, Mbak. Kalau Mbak nggak punya rumah, tidurnya di mana itu, Mbak? Di pasar. Kayak pergi dulu, kayak. Baik sahabat tangguh dan juga Aurel, bagaimana tadi melihat agent kita sedikit memaksa kakek untuk diajak mengemis. Tadi gimana menurut Aurel? Kakek Nasri ini kayaknya ketakutan ya sama agent yang pertama. Mungkin dikira mau melakukan hal yang sekiranya nggak baik gitu. Tapi tadi ketika diajak mengemis kakeknya mau nggak? Enggak, Nggak mau. Iya. Kakek bilang apa tadi Aurel? dia mending berjualan aja. Bagaimana melihat sosok kakek Aurel setelah tadi agent kita coba memujuk kakek diajak mengemis? Kasihan banget ya Kak, umur sekitar 89 tahun masih harus bekerja di pinggir jalan. Seharusnya kan umur-umur segitu sudah menikmati masa hidupnya. Oke, sahabat tangguh, bisa dilihat bagaimana tadi sikap kakek tidak mau diajak ngemis, lebih baik berjualan daripada harus meminta belas kasihan orang lain gitu ya. Challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Kebetulan Pak, Halo. ya kan saya ngekos. Kebetulan kok Mbaknya jualan ini. Iya, jalan ini. Ya, sahabat tangguh dan juga Aurel, ini next challenge kita yaitu sedikit menguji kepedulian dari kakek. Nanti kita akan lihat apakah kakek di usia 89 tahun masih mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Ya, kita lihat. Ini berapa Mbak? Sapu. Sapu biasa ini ya. Mbak, terus ini berapa Mbak? Tiga. Ini loh Mbak. Ini anak. Iya. Sewu lah. Berapa? Sewu lah. 1000. Ini sewu namanya Cebu. Oh, cebok. Kalau ini Mbak, sapunya? Sapunya ini cuma 20 ya. Tapi nah dalamnya halus semua. Halus. Bukan duk, bukan. Terus bedanya sama ini harganya? Ini barangnya duit hitam, duit hitam. Ini seperti suket Oh ya wis, halus. bagus yang ini Mbak Ya, ya. ini 17. Duduk aja Mbak. Mbak, sapu lidinya berapa? Sapu di sini 5.000 lah sekarang. Baik, pasti kelihatan ya. Sekarang Dalam? perusahaan motor karat. Ada karat nggak baik. Iya. Ini biasanya dagangannya Mbahnya ini laku berapa? Mbahnya udah tua masih mau kerja ya? Iya. Kerja sedikit-sedikit pokoknya nutut ke kehidupan anak. iya. Nggak tua pokoknya kerja ya usaha. Laku saksa. Gimana? Loh Pak Hatta, Kamu tak cariin, Gimana? mesti ngilang-ngilang terus. iya maaf Pak, saya pindah kos. Gimana janjimu untuk bayar uang kos? Udah hampir telat, masih bulan. Ya maaf Pak. Udah seadanya aja. Terus saya ini cuma bisa buat ongkos pulang sama ini, sama buat beli peralatan buat kos baru. Terus gimana ini? Gimana saya, bapaknya juga tahu Udah, sendiri. ini aja. Seadanya berapa kita? Ya Allah Pak, terus saya ini bayarnya pakai gimana?
9 tahun. Itu rusak kamu itu. Udah sini. Udah 30 ya, kurangnya besok ya. Kemana ya? Diambil. Di sini kan ngekos kan, Mbak. Terus itu tadi uang saya yang tinggal yang terakhir aja. Kan saya maksudnya mau beli peralatan ini buat kos baru saya. Gimana Mbak terus? Ya tak beli. Kalem? Ya tak punya uangnya si tapi. Lah. Ya tak beli apa. Terus saya pulangnya gimana? Saya bingung, Mbak. Soalnya saya sama orang tua juga nggak dikasih sangu banyak gitu, Mbak. Iya. Saya gimana? Tak tahu. Mbahnya punya uang apa enggak buat ongkos saya pulang? Dia punya nak, ya berpayu belas. Ngomong Mbak mau kemana? ndak nang kene. Mbak. Gimana, Mbak? Mbahnya tadi punya makan. Ya gala liyane. Ya udah, Mbak, saya tinggal ya, Mbak. Maaf ya, Mbak ya. Ya, sahabat tangguh dan juga Aurel, tadi sudah kita simak sama-sama bagaimana sikap kakek ketika tadi izin kita coba menguji kepedulian dari kakek Nasri. Ya, Aurel, gimana sikap kakeknya tadi ketika Aurel lihat izin kita mulai sedikit menguji kepedulian kakek? Kakeknya masih sabar buat mendengarkan agent yang kedua waktu curhat masalah uangnya yang diminta sama Bapak kos. Susah ya Iya. diajak untuk memberikan uang atau memberikan barang. Mungkin uangnya kakek ini untuk keperluan yang dari dirinya sendiri kali ya, Kak. Tapi dia walaupun agent yang kedua tadi agak memaksa untuk meminta uang ataupun barang secara gratis, tapi kakeknya masih sabar untuk menghadapi. Oke, sahabat tangguh, kita keep dulu challenge kita dan kita langsung masuk ke challenge berikutnya, yaitu menguji kejujuran. Jadi, Aurel, karena kamu ada di sini dan supaya bisa ikut merasakan bagaimana susahnya menjadi agent, kamu bertugas untuk menguji kejujuran kakek. Sahabat tangguh, sekarang silakan bertugas, Aurel. Ya. Ya, kita akan lihat bagaimana Aurel, salah satu sahabat tangguh kita yang berada di Kota Malang, sedikit menguji kejujuran kakek, sahabat tangguh. Sekarang kita lihat bagaimana Aurel bertugas untuk menguji kejujuran dari kakek. Kita lihat. Kakek, ini buat kakek, dilebihin 3 juta rupiah. Ini alhamdulillah. Kek, saya mau beli. Ini berapaan ya? Ini berapaan ya? Ini berapaan, Kek? Iya, 10.000. 10.000. 8.000 ya, Mas. Oh, 8.000. Sama beli ini ya? Yang tebel ada. Oh Yang iya. tebel 12.000. Ini berapaan ya, Kek? 5.000. Kek udah jualan berapa lama? Saya lamanya kerja ini saja, tak lain, tak punya kerjaan lain-lain. Lama nak. Ini biasanya kakek kalau jualan kayak gini nih penghasilannya berapa lah? Kalau ini yang jual 5.000 ya dapat 1.000. Oh, 1.000. Kira-kira kalau dalam sebulan biasanya kakek kalau lagi rame. Oh, kalau lagi rame dari satu harinya tidak mesti nah, dari 1 bulan itu bisa mesti kayak
15 biji. Bisa sampai mencapai 100.000 atau enggak? Istrinya masih ada. Kasih, Ya? kasih. Masih. Ibu ya jualan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang sore saya jualan. Oh, jualan apa? Ya dari ini. Oh, sama kayak kakeknya ya. Anaknya, kakek ada berapa anaknya? Anaknya ada berapa? Anak. Saya tadi dia punya anak tidak kasih aku sayangnya. Oh, kok nggak Wah mana, diakui? nggak tahu wah mana. Ini kakek tinggalnya di mana? Tiga Moyo, Di daerah Batu atau di daerah mana? Kecamatan Pakis. Oh, di Pakis jauh Tapi ya. saya tidak tahu pulang ke mana. Karena Karena ada pulang ke mana. nggak punya rumah. Ada tempat. Terus biasanya kakek tidurnya di mana kalau nggak pulang ke rumah? Ya. Jadi saya ini ada punya tempat di sini kan saya. Di pasar Burung. Terus istrinya kakek nggak cari atau sama-sama tinggal di pasar burung? Iya. Ini berapa kek? Ini dah. Iya. Itu 13.000. Ini? Ini 8.000 aja nggak apa-apa nanti 30. Oh iya. Oh bentar. Halo? Tak soko sampai aja sing bawa. Saya sini tadi no. Oh bentar kayak ada telepon. Sebentar kayak ada telepon. Sebentar. Habis ini aku telepon ya. Ya, dadah. Oh iya kek. Udah ini saya beli. Ini tadi berapa habisnya? 30 lah. Ini berapa lagi? 50 ya cukup. 50. Ini berapa? 30 ini. Habisnya 20.000. Ya, ini kan uang namanya 5.000. 30 lah. Ini uang sampai 50. Kembalinya tak? Ini kek. Pakai. Loh. Oh tadi ini uang saya. Nah, iya ini uang sama Oh, ya, jamu air. saya lupa. Nah, baru kan. Iya. Sama Ini uangnya nih kalau berarti. bilang telepon tadi sama Mas. Oh iya, saya lupa. Ya udah bisa lagi. Ini kembalinya ada. Ini berapa nih? 50.000 ini. Tadi apa? Saya lihat kayak ada yang mau beli barang tapi nggak ada uang nggak? Kakek kasih atau nggak barangnya? Mana? Tadi ya. Iya kayak lihat ada. Ada saya kasih. Tapi kalau ada orang lain yang bukan Mbak ini, misalkan kalau ada yang beli, tapi kalau kayak seperti saya, kalau saya misalkan lupa bawa uang, itu kakek kasih atau enggak? Ya. Oke sahabat tangguh, itu tadi Aurel, salah satu sahabat tangguh kita yang berada di Kota Malang, ikut menjadi saksi bagaimana cara menguji kejujuran dari sosok tangguh kita hari ini. Sekarang kita tunggu Aurel datang dan kita akan tanya bagaimana pengalaman dia bisa menjadi agent dan bagaimana perasaan dia setelah bertemu dengan sosok tangguh kita. Oh nanti saya kembali lagi ya kek. Saya nanti kembali lagi, nanti saya beli barang. Iya sebentar ya kek. Iya. Ya ini. Ini buat kakek aja ya. Makasih ya kek. Kembali ya. Nggak usah buat kakek aja kan kakek nggak ada kembaliannya. Iya, nanti ada ya. Iya, mari kek. Iya. Ya Aurel, bagaimana perasaan Aurel tadi setelah berdekatan langsung dengan sosok tangguh kita? Gimana Aurel?
Oh, agak deg-degan Kak. Soalnya apa ya? Kakeknya juga kayaknya waktu aku deketin agak ada rasa takut sama kayak yang agent pertama. Ya. Tapi dia lebih leluasa ngobrolnya sama saya. Lebih terbuka juga. Lebih terbuka, bisa cerita. Tadi waktu Aurel coba menguji kejujuran kakek, gimana menurut Aurel kakeknya? Apa ya, di zaman sekarang, tadi saya kan pertama kali pura-pura membayarnya 50.000, kemudian setelah telepon saya bayar lagi 50.000. Nah itu kakeknya terus bilang, loh ini tadi uangnya kelebihan. Saya bilang, oh iya kakek, saya lupa. Ya itu berarti kan orangnya jujur. Zaman sekarang kan kalau misalnya orang udah dikasih 50, kemudian dikasih uang lagi kan, dia pasti nggak ngaku. Maksudnya nggak ngaku ya. Pasti diambil lagi gitu. Iya pasti. Ya sahabat tangguh, begitulah sosok kakek Nasri, sosok kakek yang sangat jujur sekali. Tadi juga Aurel coba sedikit bertanya kenapa tadi tidak mau memberikan uang dan tidak membelikan barang kepada agent yang sebelumnya. Kakek benar-benar tidak mempunyai uang sama sekali sahabat tangguh. Karena hari ini kakek belum makan sampai jam segini, ini sudah jam setengah 2. Kalau gitu kita lanjutkan saja ke challenge kita yang berikutnya. Semoga kakek bisa segera makan ya. Challenge kita tentang kepedulian dan tentang kejujuran sahabat tangguh berhasil. Lihat sapu. Iya. Ngapain kok beli sapu? Lihat sapu dulu. Nah kita kan masih banyak. Oke sahabat tangguh, kita melihat bagaimana agent kita beraksi untuk sedikit menguji kesabaran dari kakek Nasri. Berapaan Pak? Ini berapaan Pak? 5.000. 5.000. Kan murah, cuma 5.000. Ya kan nggak bisa gitu. Kita kan juga butuh uang lagi gitu loh. Tolong kasih tahu Pak ya. Iya. Ini Pak, kita kan masih baru gitu Pak jadi pengantin ya kan harus ngirit-ngirit gitu loh Pak misalnya ini. Kan nggak apa-apa, cuma sapu. Ya kan Oh, kan beli Mas. Kan juga bersih-bersih. Bisa kan di rumah. ya gimana ya kita kan kamu kan tahu kebutuhan kita itu bersih. Kan murah Pak ya, cuma 5.000 kan? Ini tadi berapa Pak? Tadi berapa ini? 15 lah. Masih di pasar kini di Oh pola. itu Pak, basah. Yo kak, yo kita kun ya. 18 juga. Isinya berapa ini Pak? Isinya berapa? 18. Isinya 18. 18. Harganya Sama ini 52. kok mahal sih Pak? Biasanya kan kok mahal? Ah ini kok kotor Pak? KTP foto. Kotor. RP. Kok kotor sih Pak? Boleh bu. Kayak bekas sih Pak. Gimana nih menurut Aurel? Menurut saya kakek ini dalam ini ya waktu agent keempat dia dua agent ini saling bertengkar tapi kakeknya tetap memberikan pelayanannya baik, Tetap sabar ya, nggak tanpa marah-marah, emosi. bisa dilihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sosok tangguh kita kali ini dan tidak salah orang ya. Kakek yang pantang ngemis, kakeknya juga ikhlas, jujur, dan sabar. Hari ini kita akan memberikan rezeki Aurel sama kakeknya 3 juta rupiah. Dan karena hari ini pantang ngemis bagi-bagi spesial bahagia, kita akan mengajak kakek dan keluarganya jalan-jalan. Oke sahabat tangguh, sekarang Zia akan turun dan memborong semua dagangan kakek seharga 3 juta rupiah. Coba kita itu harus hemat gitu loh. Oke, ada celengan. Celengan deh.
kali Udah banyak gitu. Kamu kan berapa item ini? Uang kita nggak cukup. Ini buat lainnya ya. Ya, Kak, ya. Ini kenapa kek marah-marah? Kenapa? apa Ini ini? loh Kak, kan istri aku toh. Istri Iya. aku gini, minta sapu, Barang-barang. barang-barang, ya. Sementara Oh. kita kan baru nikah toh, harusnya kita itu berhemat gitu loh. Oh gitu. Oh iya, mungkin jangan bertengkar di sini gitu, diselesaikan dulu di rumah, nanti kalau ada rezekinya baru dibeli lagi gitu ya kek ya. Iya, apalagi pas setoran. Iya, kakeknya soalnya buat setoran katanya, jadi nggak bisa ditawar jauh. Ya udah ya. Ya, Kak, mohon maaf Kak ya. Iya, iya. Kapan-kapan aja. Kapan-kapan aja. Kapan-kapan. Itu tadi orang mana? Nggak tahu, makanya saya tanya. Tadi kenapa marah-marah sama kakek? Dia Iya. berantem atau gimana? Iya. Meskipun ibu memang tiba itu kesel sila nak ajak gue dah. Bingung. Tapi kakek sabar banget tadi ngelayaninnya. Ini berapa kek? Biasanya aku tukar 13. 12.000. Ini 12.000. Tidak. Tapi pas duduk di sini ada yang ngajakin ngemis nggak kek? Apa? Ada yang ngajakin ngemis nggak? Tidak. Ada. Terus kakek mau? Tak mau ya. Kenapa nggak mau? Itulah. Gak dah. Mendingan jualan daripada jalu-jalu. Iya. Iya, tak Itu, begini. kakek kenapa pakai kacamata? Karatnya Katarak. katarak. Tak kelihatan nih. Tadi di sini ada yang minta dagangan kakek, Iya. nggak kakek kasih. Kenapa nggak kakek kasih? Belum ada uangnya. Iya. Ya, belum ada yang apa-apa. Tapi nggak mau ngasih karena emang kakek belum pegang uang. Tadi ada yang bayarin 50.000, terus dia lupa kasih 50.000 lagi. Kakek balikin uangnya, kenapa dibalikin? sama di bawah sampai ada. Iya. Di 5.000 lagi di ngumpul. Oke. Kembalinya, oh iya kembalinya sampai anak 30. Kembalinya 30. Ya. Tapi kakek jujur tadi kakek bilang udah ngasih 2 kali ya. Bisa satu kali kita dah. Ini kalau diborong berapa harganya? Maksudnya saya tahu lah ya. Kira-kira berapa? 1 juta ada? Ya, kurang lebih. Kurang lebih ya kayak. Ya udah saya bayarin ini aja kayak kemoceng sama pelnya 2. Jadi berapa? 12 kali 2 24 tak? Ya. Empat. Ini? Sama ini 10. Jadi 34.000. Ya. Kenal. Tahu nangkep. Nah menari. Kakek, ini buat kakek dilebihin 3 juta rupiah. Ini. Terus katakan ini. Iya, diborong. Alhamdulillah. Punya mobil di Nggak tahu rumah. sekali. Setahun sekali. Iya nak kalau datang. Terus sekarang nggak pernah ketemu. Namanya siapa kek? Anak saya. Iya. Saya jangan diwarain anak saya nak ya. Enggak. Sekali anak saya nggak punya apa-apa nak. Ini teman-teman saya kek dari tim Pantang Ngemis GTV nih yang mau moto kakek tadi. Iya, Nemuin iya. kakek dari sini. Iya. Dari tadi alhamdulillah. Rezeki hari ini buat kakek. Terus kami nak. Seneng nggak? Ih seneng gue hari kafe. Alhamdulillah. Kita mau ngajak kakek makan siang yuk. Ini ada teman saya mau kenalan sama kakek. Nih, kakek inget gak? Ya terima kasih nak Yom. Kakek, kita mau ngajak kakek makan siang nih. Nanti Mbak Aurel jemput nenek ke rumah. Nanti kita ketemu di sana sama nenek. Ya? Mau ya? Gitu. Ya udah. Mbak Aurel silakan jemput ibunya di rumah. Ya. Ayo kak, kita dorong dulu kereta api.
Oke, sahabat tangguh, hari ini karena bagi-bagi spesial pantang ngemis, nanti kita akan ajak kakek dan keluarga untuk makan bersama dan jalan-jalan. Nah, Mbak Aurel sudah bertugas untuk menyebut salah satu keluarganya. Nanti kita akan ketemu di sana ya. Seperti apa senangnya sosok tangguh kita kali ini? Ikuti terus pantang ngemis. Ini dia ini kok tajul ini kalau dibawa kayak gini ke katanya bangin lah, iyalah. Ya kok tego, sakitnya aku ada royo orang tuamu. Keriput di wajahnya tidak dapat menutupi usia kakek Nasri. Ia sudah 89 tahun. Usia di mana seharusnya kakek menikmati masa tuanya. Sudah bukan lagi waktunya kakek untuk bekerja. Karena masa itu telah kakek lalui beberapa tahun silam. Berjuang sejak muda. Tapi lihatlah, tubuh kecil dan rentanya mendorong gerobak tuanya dengan beban yang sangat berat. Menjadi pengharapannya untuk bisa bertahan hidup bersama istri tercinta. Dan kakek pantang ngemis. Sampailah kami ke sebuah tempat rekreasi yang ada di Kota Malang, sahabat tangguh. Dan ini adalah tempat pertama kali mereka datang. Alhamdulillah sampai kita tunggu Mbak Aurel jemput salah satu keluarga kakek ya. Kakek sudah pernah kesini belum? Sudah pernah kesini belum? Belum tahu. Belum. Siapanya? Oh, selamat datang. Jadi gini nih, hari ini kakek terpilih jadi sosok tangguh di Pantang Ngemis gitu. Jadi karena hari ini spesial, Pantang Ngemis kita mau ngajak kakek sama nenek jalan-jalan ke sini. Akhirnya kami semua menuju ke dalam masuk. Sampai di sini kita langsung. Dadah, kayak dadah. Dadah. Kuis. Coba sih kuis. Apa ketok? Ketok kakek ini. Ketok tuh. Saya kira ketok man berarti. Ketok tipis yang. Ini kan kami besar. Tuh kek. Tuh nek. Tikus raksasa. Oh, Kamu ketok ah. dia putih. Terlihat sekali mereka begitu senang, mereka begitu antusias, sampai kakek sebenarnya capek sekali merasakan sakit kakinya, cuman kakek bela-belain karena saking semangatnya.
Dadah, dadah ya. Dadah, dadah. Si Amang. Menghabiskan masa tuanya hanya untuk bersama sang istri, membuat kakek merindukan saat-saat berkumpul dengan keluarganya. Stop, kita foto dulu bareng. Memangnya pandai. Nek, sini Nek, sini Nek. Nah, ini kita di mana nih, Aurel? Ada di Museum Satwa. Museum Satwa. Iya. Isinya apa di dalam? Di sini ada macam-macam apa? Rangka-rangka dari hewan-hewan yang udah meninggal. Rangka-rangka. Ya, udah mati. Terus di sini juga ada apa? Rangkanya dinosaurus yang besar. Oh gitu. Mau lihat nggak Nek? Ayo kita Yuk, kita masuk lihat yuk. yuk. Ayo. Yuk, ada barang-barang. Rangka-rangka dinosaurus Kak. Nih, namanya Museum Satwa. Ini bisa buat foto-foto di sini di dalam situ ya. Blue One Piece. Kakek sama nenek sini aku fotoin. Nek foto Fotonya kakek sama nenek. samping. Alhamdulillah sudah sampai. Tadi sudah jalan-jalan. Gimana, seneng nggak? Oh seneng. Alhamdulillah seneng banget. Kapan-kapan aku ingin kesini sama cucu saya. Nanti ajakin cucu ya ke Iya. sini ya. Sekarang kita makan ya Nek ya. Iya. Yuk. Mungkin saat ini kita bisa melihat senyum bahagia mereka. Namun hati kecil mereka sangat berharap suatu saat nanti bisa mengajak keluarganya menikmati tempat ini. Tunggu ya sebentar. Kakek capek nggak? Enggak ada capeknya kalau baik. Oh gitu. Ini ya neneknya masih sakit. Masih Tapi sakit udah mendingan pinggangnya. kalau buat duduk ya. Kek, pimpin doa makan. Iya. Ayo. Selamat makan. Boleh tolong diambilin buat nenek sama kakeknya. Kakek dan nenek memilih menu yang sama, yaitu ayam goreng, nasi, dan juga sayur kangkung. Buat mereka, ini adalah menu yang sangat spesial. Kek, enak ora? Enak nih. Tidak ingin menghabiskan ayamnya karena ingin dibungkus, sahabat tangguh. Tapi akhirnya kami membawakan 2 ayam untuk nenek dan kakek. Luar biasa. Begitupun Aurel, melihat mereka hari ini membuat hatinya tersentuh. Bahwa hidup bukan hanya materi katanya, tapi hidup adalah tentang bersyukur. Itulah yang bisa Aurel tangkap dari perjalanan kakek Nasri hari ini. Alhamdulillah, gimana sudah kenyang, kakek? Kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenyang. Seneng nggak? Seneng. Enak nggak makanannya? Enak.
Ini satu lagi menu yang belum keluar nih. Kira-kira apa ya? Iya. Yang mau buka siapa? Nenek. Nenek. Apa itu, Nek? Alhamdulillah ya Allah. Amin amin Gusti Allah pangeran. Setelah makan bersama, akhirnya kami memberikan sedikit hadiah kecil buat nenek, yaitu gelang. Kenapa kita kasih gelang, sahabat tangguh? Mudah-mudahan dengan hadiah gelang ini, suatu saat nanti ketika nenek benar-benar membutuhkan uang, benar-benar membutuhkan modal, gelang ini bisa dijual kembali sehingga bisa membuat tambahan modal untuk nenek dan kakek. Sekarang tadi jalan-jalan sudah, makan sudah, dapat hadiah juga sudah, sekarang kita pulang. Ya, sekarang kita pulang, kakek pasti sudah capek. Ya, kita pulang ya. Setelah itu, kami memutuskan untuk pulang karena kakek terlihat sudah ngantuk sekali. Alhamdulillah, Aurel bisa dilihat tadi bagaimana kakeknya sama neneknya senang kayaknya ya. Saya juga ikut senang. Kamu juga ikut senang, alhamdulillah. Dan sekarang kita mau menuju rumah kakek sama nenek ya. Iya. Masih ada kejutan lagi Aurel buat mereka. Apa itu, Kak? Nanti kita lihat di rumah aja. Oke, sahabat tangguh, sekarang kita pulang, kita menuju rumah kakek sama nenek ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Sama. Sampailah kami di sebuah yang sangat sederhana dan menurut informasi sahabat tangguh ini adalah tanah pemerintah sebenarnya. Lalu kakek sedikit demi sedikit membentuk hingga menjadi seperti ini. Beralaskan tanah, berdindingkan kayu, beratapkan genting yang sudah usang sekali. Tapi disinilah mereka tinggal dengan sangat bahagia sampai detik ini. Assalamualaikum sama kakek. Duduk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai juga rumahnya. Lumayan jauh ya Nek ya. Iya jauh. Gimana, seneng nggak? Seneng banget Saya saya. juga senang. Belum tahu aku kecil sampai tua ini sih sekali ini. Jadi kakek sama nenek ini sempat cerita kalau pengen jalan-jalan sama cucu, sama anak-anaknya ke sana. Tapi Mungkin nggak karena ada jarang sempat. kumpul juga ya. Sama cucu Nggak ada sama sempat. emang nenek punya berapa orang anak? Punya 4, 1 meninggal. Terakhir nenek ketemu anak-anak nenek kapan? Ya anak-anak saya kesini. Kesini. Terakhir kapan? Ya kemarin tuh Belum lama ya. belum ya. Kalau anak kakek sendiri katanya tidak pernah kesini. Setahun sekali nih. Setelah hari lebaran di sini. Hanya lebaran saja. Rumahnya di mana? Kek? Di Poncokusumo, Tumpang. Nggak jauh dari sini sebenarnya. Tidak jauhnya, tapi ya itu niatnya. Emang niatnya gitu ya biar nggak apa-apa. Nah, juga saya begitu. Keinginan juga saya terbesar dari begitu, udah bisa nenek balik. sama kakek itu apa? Keinginan terbesar. Keinginan terbesar saya ingin hidup bahagia, hidup umur barokah, rezeki barokah. Apa itu awet panjang umur, ingin tobat, ingin buat tobat lah. Kalau kakek kerja setiap hari jualan, nenek di rumah ngapain? Ya saya ada di rumah, kadang itu kalau saya pulang ke desa beli telur itu dijual lagi di sini. Tapi jarang saya pulang ke
desa soalnya jauh nih. Jauh ya. Iya, Berapa ongkosnya kalau 200 bolak-balik. Kakek kalau berdagang bawa pulang berapa duit? Ada ya belum tentu, ya kadang oleh 200, kadangnya 150, kadangnya 100. Kok ini sangat sanggup ini. Enggak nganu, apa itu? Enggak mesti kalau orang cari uang di jalan kan gitu lah. Ya saya ini pun tidak punya tempat. Jadi ya kasihan dibayar. Kalau punya rumah sementara. Iya, rumah siapa ini kalau boleh tahu? Ya rumah ya bikin sendiri. Rumahnya bikin sendiri. Tapi tanahnya itu bisa tanah pasar. Jadi kalau ada Kalau sama rumahnya ini ya Mbak bikin sendiri dulu, tapi aku masuk ke sini ini sudah ada. Sudah beli beras belum? Belum. Tapi biasanya kalau beli beras itu nunggu kakek pulang dulu. Ya kalau di apa itu kalau ditinggali uang ya nggak nunggu. Kita punya hadiah buat nenek sama kakek ya orang yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Terlihat betapa senangnya kakek dan nenek ketika tadi tim membawakan 2 box yang berisi sembako dan 1 karung beras. Tidak lupa juga telur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kakek dan nenek. Bagi motor sebesar itu jatuh kali. Ya Allah bersalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatal fitin. Subhanaka karpi jati babasipun assalamu mursalina alhamdulillah alamin. Selamat terus. Pesan yang ingin kakek dan nenek sampaikan mungkin buat anaknya nanti kalau misalkan lihat kakek dan nenek di televisi apa sih, Nek? Li kok kajole kok pawake kayak gini kok katanya bangin lah ya kok tego sangatnya aku ada royo wong tuamu tapi aku dina iki macaku ora katok lho nak kok ora ngak ya bener kok sih. Mungkin belum ada rezekinya nih, belum ada kesempatannya, didoain aja biar Yali bisa kesini silaturahmi sama kakek sama nenek ya. Didoain ada rezekinya bisa pergi ke sini ya. Mudah-mudahan ini kita punya hadiah buat kakek sama nenek sahabat tangguh. Mudah-mudahan hadiah ini bermanfaat ya buat kakek sama nenek. Dan tambahan barang-barang alat-alat rumah tangga sahabat tangguh yang mudah-mudahan bisa sedikit meringankan beban kakek sama nenek. Aurel gimana setelah melihat kakek sama nenek? Ini memberi motivasi untuk saya ya, untuk anak-anak muda khususnya. Mungkin seperti saya ini masih banyak hal yang masih kurang. Kadang kurang bersyukur ya. Kadang kurang bersyukur. Masih selalu mencari kesenangan ya. Padahal orang tua juga pasti mati-matian buat kita. Kakek, nenek, ini ada sedikit rezeki buat tambahan modal. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah, barokah dan semuanya. Alhamdulillah ya. Semoga berjalan yang baik. Bukan hanya harta, bukan hanya rezeki banyak, bukan hanya uang. Mereka hanya ingin berkumpul dengan keluarganya, terlebih lagi dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan kakek Nasri.
Sekali lagi, semangatnya, perjuangannya, keikhlasannya, kesabarannya, mudah-mudahan tertular pada kita semua yang masih muda. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang perjuangan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Terima kasih Nek, Kek, kami sudah diizinkan main ke sini. Saya juga Sudah lagi sangat sama kita cukup buat jalan-jalan ya, mudah-mudahan senang. Saya merasakan bahwa mereka adalah nenek dan kakek saya yang selalu memberi motivasi bagi saya bahwa hidup itu adalah selalu bersyukur, bukan hanya selalu memberikan apa yang kita inginkan, apa yang harus kita dapatkan, melainkan hidup itu adalah kebahagiaan. Saya dari Ketimbang Wis Malang merekomendasi Mbah Nasri karena emang Mbah Nasri adalah salah satu sosok mulia yang tetap berusaha walaupun banyak keterbatasan mulai dari ekonomi maupun hal-hal yang lain, dan beliau juga udah tua tapi tetap berjualan di sekitaran Kota Malang ini, dan yang penting adalah halal. Pantang ngemis, mantap. Menurut saya, kakek Nasri pantas untuk mendapatkan hadiah dari Pantang Ngemis karena dengan usia beliau yang sudah tua, beliau masih tetap bekerja dan tanpa harus meminta. Terima kasih Pantang Ngemis dan KTV.